Silakan langsung Ustazah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa salim ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini fi dari salah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah Selasa 12 Desember 2023, insyaallah bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah ini, begitu banyak nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita terima. Semoga saja ini akan terus membimbing hati kita untuk tak henti-hentinya bersyukur pada Allah dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira agar terus ditetapkan rahmat dan ampunan kepada kita semua, sehingga nanti bisa berakhir husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada, sungguh memang amal soleh yang dilakukan oleh orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anak. Karena apa? Orang tua yang soleh dan yang senantiasa berbuat amal soleh memiliki pengaruh yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau orang tua melakukan kezaliman dan dosa-dosa besar, ia juga akan berpengaruh jelek terhadap pendidikan anak-anaknya. Nah, pengaruh amal soleh yang bisa dirasakan anak itu meliputi penjagaan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian rezeki yang luas, barokah, dan pembelaan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pengaruh amal jelek orang tua yang berdampak jelek terhadap anak bisa meliputi berbagai musibah, penyakit, atau kesulitan yang lain. Oleh karena itulah, maka selaku orang tua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hendaknya memperbanyak amal soleh, karena pengaruhnya itu akan terlihat pada anak. Sebagaimana kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang melakukan perjalanan itu, yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi itu, yang kemudian mendirikan bangunan rumah yang roboh lantaran
di bawahnya itu ada harta anak yatim. Yang Allah sampaikan, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wil ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Maka para pendengar sekalian, dari kisah itu yang memang awalnya dulu Nabi Musa itu bersama Nabi Khidir itu singgah di sebuah desa dan berharap dijamu oleh penduduknya, tetapi ternyata mereka enggan menjamu keduanya. Maka sebelum Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pergi, mereka melihat ada dinding yang hampir roboh, dan Nabi Khidir pun menegakkannya. Ya, ternyata Nabi Khidir yang tahu yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok harus ditegakkan? Maka di bawahnya ada harta anak yatim yang nanti bisa digunakan untuk mereka. Pendengar sekalian, itulah bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjaga harta pusaka anak yatim tadi sebagai balasan atas kesolehan kedua orang tuanya. Dan sungguh bahwa harta simpanan yang Allah jaga itu dikumpulkan dari harta halal yang akan sangat bermanfaat bagi anaknya. Para pendengar sekalian, tadi kan ada tafsir dan kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka Ibnu Katsir, mufasir ini mengatakan bahwa itu menjadi dalil bahwa memang di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada kedua orang tua yang apabila khawatir terhadap masa depan anak-anaknya, supaya selalu bertakwa, beramal soleh, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan berbagai macam amalan ketaatan lainnya. Sehingga dengan amalan-amalan itulah Allah akan menjaga anak cucunya. Itu juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa itu, wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Hendaklah mereka itu takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunannya yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam menjaga hak-hak keturunannya. Nah, di sini para pendengar sekalian yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku orang tua itu, kita diperintahkan untuk wal yaqulu qaulan syadida. Hendaklah memberi contoh perkataan yang baik kepada mereka. Maka kalau kita lihat anak-anak itu berbicaranya suka yang kotor-kotor, bahkan istilahnya misuhan itu ya, suka misuh itu. Kalau kita lihat tidak lepas dari kebiasaan di rumahnya, bahwa orang tuanya adalah bertabiat demikian. Maka sampai sedetail itulah Allah juga membimbing kepada hamba-hambanya. Bercakap ini selaku orang tua sungguh juga sangat berpengaruh kepada kebiasaan anak-anak kita.
Maka itulah insya Allah apabila kedua orang tuanya dan dalam keluarga semuanya itu senantiasa tidak berkata-kata kecuali yang baik-baik, maka anak-anak pun akan melakukan hal yang sama. Termasuk para pendengar sekalian, di dalam beramal saleh itu adalah juga menyangkut mencari dan memberikan makanan, minuman, atau pakaian itu adalah yang halal. Karena ketika orang tua mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan tangannya dan juga akan jiwanya yang suci. Inilah nanti yang Allah akan menerima doanya, yang mana untuk kebahagiaan dan kebaikan anak-anak, serta memberkahi kehidupan mereka, anak-anak kita. Bukankah Allah juga merintahkan kepada kita, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tadi amal solehnya bagus, lisan dan hatinya juga senantiasa baik, pertama kepada anak dan juga kepada siapapun. Rezeki yang dicari didapat diolah pun dengan cara yang halal. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, maka doa orang tua itu tidak akan diterima sementara pakaian dan makanan dan minuman dari sumber yang haram. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga di Al-Baqarah juga senada, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Karena itu, para pendengar sekalian yang berbahagia, mari kita tetap bertakwa dan beramal soleh, agar doa untuk kebaikan anak-anak diterima. Bahkan orang-orang salaf dahulu itu, kalau berkata kepada anak-anaknya akan mengatakan, wahai anakku, aku akan membaguskan sholatku agar engkau mendapatkan kebaikan. Seperti itulah. Sehingga apabila kedua orang tua ini senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah bisa 10 ayat pertama, tengah, dan terakhir, atau setidak-tidaknya Al-Baqarah yang terakhir 284, 285, dan 286 yang terakhir, serta diikuti dengan surat-surat Al-Mu'awwizat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, maka para malaikat akan turun membawa ketenangan dan rahmat untuk mendengarkannya, dan setan-setan akan lari. Namun bila Al-Quran ditinggalkan dan orang tua lalai zikir, ketika itulah setan-setan akan turun dan memerangi rumah yang tidak ada bacaan Al-Qurannya, yang penuh dengan musik-musik yang menghanyutkan, musik-musik dan alatnya yang membuat kemaksiatan, serta gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah. Maka kondisi seperti inilah yang akan berpengaruh jelek terhadap anak-anak dan mendorong untuk berbuat maksiat dan kerusakan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sesungguhnya lah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik
dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para rasul itu, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah yang soleh. Sementara kepada orang-orang yang beriman, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Nah, dari hadis riwayat Muslim ini pun dilanjutkan bahwa kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa salbasuhu haramun, wa ghudya bil harami, fa anna yustajabu lahu. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, dia berteriak-teriak mohon pada Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, suka minum minuman khamar, makanan tambahannya juga haram. Maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Para pendengar sekalian, karena itulah saling berpesan kita bahwa cara yang paling tepat untuk meluruskan anak-anak harus dimulai dan melakukan perubahan sikap dan perilaku kita ini sebagai orang tua. Kita harus bisa optimum menanamkan komitmen dan berpegang teguh terhadap syariat Allah pada diri kita, baru kemudian pada anak-anak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dulu, diri kita dulu, baru wa ahlikum dan anak-anak. Maka selaku orang tua, ya terus harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita juga. Orang tua kita sendiri ini sebagai orang tua juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai durhaka kepadanya, agar anak-anak kita nantinya itu kan menjadi anak yang berbakti. Mereka bisa selamat dari dosa durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak akan mendapatkan murka Allah. Karena para pendengar sekalian, anak-anak saat ini, anak-anak kita adalah juga nanti orang tua di masa yang akan datang. Dan suatu ketika ia akan merasakan hal yang sama ketika menginjak masa tua. Dan tak bolehlah kita bosan untuk senantiasa berdoa, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mendidik anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, sehingga anak-anak insya Allah diharapkan akan menjadi anak-anak yang soleh, rajin sholat, rajin mengaji, dan rajin berbuat kebaikan. Insya Allah dengan senantiasa berdoa, mengharap pertolongan Allah dengan segala apa yang kita miliki, jangan sampai kita sombong. Ya, itu yang harus betul-betul di-cut, ditutup. Jangan sampai ada kesombongan sekecil apapun dalam diri kita, dalam hal apapun. Karena hidayah itu betul-betul hanya di tangan Allah, dan Allah lah yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu Mbak Mira. Terima kasih. Baik Ustazah, terima kasih untuk mukadimah yang sudah disampaikan. Dan pendengar,
kami buka sesi tanya jawab, ada waktu setengah jam ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang. Ya, seperti biasa untuk line teleponnya di 0341 495850. Kemudian untuk WA-nya di 081555 Sudah ada penelpon yang pertama, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Haris ini kan? Iya. Oh, oke. Betul. Anak Mas Gatel. Oke, silakan Mas Faris. Iya Mbak Mira, ini langsung aja pertanyaannya ke Ustazah ya. Ya. Di luar tema ya Mbak Mira. Silakan Mas Faris. Tentang sholat asar. Kalau sholat asar itu kan 4 rakaat ya. Itu karena saya ngeblank, akhirnya kok nggak ingatnya loh. Ini tadi kok 5 rakaat gitu sampai kebablasan, itu gimana Mbak Mira? Apa diteruskan atau bagaimana gitu? Minta penjelasannya ya. Oke. Nah, ini mungkin karena mikir Mas Jawari mungkin sampai ngeblank. Terima kasih banyak, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Faris. Sekaligus saya boleh terima penelpon lagi, Sada? Sudah ada yang gabung. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Pak? Hadi di Malang aja. Pak Hadi di Malang. Monggo silakan Pak Hadi, ada pertanyaan apa Pak? Tentang orang haram tadi. Kalau ada keluarga, ayahnya itu jadi imam di musola, terus anaknya itu judi, otomatis yang dimakan ada yang haram. Terus bagaimana orang tersebut, imamnya tadi sholatnya sah atau tidak, dan bagaimana nasib makmumnya? Ya, bisa dimengerti Pak. Yang kedua, kalau saya bilang sama teman jamaah, apakah itu buka aib orang? Seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hadi di Malang. Sudah ada 2 penelpon. Kita tanggapi dulu ya 2 penanya dari Mas Faris yang tadi sholatnya ngeblank, yang Pak Hadi tadi katanya anaknya ikut judi. Imamnya itu penjudi ya? Bukan. Bapaknya imam, anaknya itu judi kalau nggak salah begitu ya. Ya intinya anaknya yang pasti yang bermaksiat anaknya ya. Sepertinya yang bermaksiat anaknya. Mudah-mudahan tadi saya semoga nggak salah dengar ya, anaknya atau bapaknya ini tadi. Kalau saya tadi dengar kok anaknya gitu, anaknya atau bapaknya ya Ustazah ya. Ini makmumnya seperti apa, sholatnya diterima atau tidak. Kalau misalnya Pak Hadi bilang ke teman-temannya begitu ya sama jamaah, nah ini apakah termasuk mengumbar aib orang begitu Ustazah? Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mas Faris. Yang pertama yang tentang sholat yang kelebihan atau kekurangan. Apabila Mas Faris tadi ingatnya itu masih di dalam sholat ya. Jadi misalnya masih ingat dalam sholat, tetapi sebelum salam, maka caranya adalah sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, dan setelah membaca doa juga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya itu, maka segera sujud kembali 2 kali Mas ya. Sujud kembali 2 kali. Nanti Mas Faris nanya, terus sujudnya baca apa gitu? Oh, sujudnya baca apa? Bisa Subhana la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Itu kalau dia tidak pakai itu pun pakai yang panjenengan pakai hari-harinya apa? Kalau yang pakai Subhana Rabbiyal A'la
ya bisa pakai itu subhana rabbil a'la. Itu kalau yang baca doa yang subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, yaitu ya tetap pakai bacaan sujud atau tadi subhana mala yanamu wala yashu. Itu ya 2 kali. Terus langsung salam, Mas. Insya Allah sholatnya akan sah, tetap diterima. Gitu ya. Oke. Ya, sekarang Pak Hadi, apabila ini kan sang ayah sebagai pemangku keluarga dan kemudian alhamdulillah juga jadi imam di masjid. Nah, bapaknya ini kan anak yang soleh, orang yang soleh, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak yang melakukan kemaksiatan. Maka kaitannya dengan imam ya, dan juga para jamaah ya kena sendiri-sendiri, bukan berarti kemudian dia para makmum atau jamaahnya ini kemudian terkena dosanya, kan tidak ya, karena sendiri-sendiri itu tanggung jawabnya Pak Fulan itu dengan anaknya ya. Jadi tetap saja jamaahnya dengan amalnya sendiri-sendiri, sholatnya tetap sah, hadiahnya baik-baik saja. Cuma saja sekarang secara pribadi ini Pak Imam ini tetap harus punya PR bagaimana supaya putranya ini, anaknya ini bisa berhenti dari segala kemaksiatan. Bahkan panjenengan kalau kemudian ingin menyampaikan kepada seseorang atau kepada takmir itu ya yang secara individual yang bisa dipercaya. Setidaknya Pak, ini bagaimana ya imam kita ini putranya kok seperti ini. Apabila memang tidak ada ya istilahnya belum diketahui, setidak-tidaknya sebagai rambu-rambu ya tidak boleh di forum begitu Japri ya, sehingga nanti bisa disampaikan juga orang yang berkompeten di situ ya, supaya juga putranya tolong Pak, putra jenengan dijaga supaya juga nanti jamaah, walaupun itu adalah tanggung jawab jenengan, biasanya kan jadi resah begitu, sehingga nanti ada pengurangan waktu-waktu jadi imam, padahal sebenarnya tidak masalah, istilahnya tetap jadi imam kan juga. Bagaimana contohnya itu kalau seorang ayah yang soleh anaknya durhaka ya Nabi Nuh itu ya. Nah inilah ujian bagi seorang imam itu, ternyata anaknya masih bermaksiat. Dan ini diharapkan secara Japri begitu pada orang-orang tertentu, mohon putranya Pak Imam ini ya juga akan bisa berubah dengan doa kita, dibukakan pintu hidayah kesadaran baginya ya, tidak boleh kemudian dimusuhi, apalagi kemudian dihinakan ya. Nah ini kalau di Jawa itu istilahnya ini bapak pola bobo keprada atau anak pola bobonya yang keprada, yang kena apunya. Ya. Begitu. Ada ya, Pak Daman ya. Pak Daman sudah gabung ini, Pak Daman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mira. Gimana Pak Daman? Mas Zairo sehat. Ini Ustaz ya, yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, katakan orang tua ya ngasih makan dari barang haram maupun halal itu batasannya sampai usia berapa? Atau mentas kuliah setelah nikah udah putus, dalam arti kan sudah bisa mencari kehidupan sendiri. Ya berarti yang sisa-sisa yang dimasukkan orang tua itu yang haram itu kan otomatis itu pertanggungjawabannya sendiri apa gimana Ustaz? Itu yang pertama. Sekarang memang kalau melihat kenyataan sekarang ya ada fenomena ngingoni keluarga dengan korupsi, akhirnya seperti ada berlaku anaknya seperti itu gitu ya.
kan seperti katakan siapa itu yang menganiaya temannya sendiri itu kan kan bisa juga dari makan yang tidak haram, korupsi kan itu. Yang jadi pertanyaan saya tadi itu tadi satu aja, batasan mana dari orang tua ya yang mengasih makan kayak kebutuhan sehari-hari lah untuk kehidupan gitu, macam-macam sampai habis kuliah nikah atau setelah itu sudah selesai. Tidak ada pertanggungjawaban orang tua dalam arti mengasih nafkah, dalam arti ya tidak tahu dari barang apa kita tidak berusaha bertanyakan, tapi kan kenyataan seperti itu gitu. Kalau keluarganya sehat kan otomatis negara kan juga sehat gitu. Baik. Hasil-hasil yang tidak benar akhirnya tidak jadi benar gitu loh. Yang jadi pertanyaannya itu Ustadzah. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama Pak Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon berikutnya, saya terima dulu biar sekaligus dijawab nanti sama Ustadzah Maisarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari Permadi, Mbak Mira. Oh Allah Pak Permadi, kok lama nggak gabung? Saya sampai panggil sama suaranya. Ya. Apa itu kalau Ibu sama Ustaz itu Mbak Mira? Ustadzah Maisarah pagi ini Pak Permadi. Maisarah bukan dari Ibu siapa itu yang apa Ibu RA Kartini punya anak buruk mini itu bukan ya? Oh. Bukan. Bukan. Besok sama buruk mininya besok jadwalnya. Iya, oh iya. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak Permadi. Iya, Pak Ibu Ustaz, saya pernah membaca tulisan jangan salah memilih peran gitu ya. Sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat. Saya tadi mendengar surat At-Tahrim atau bagaimana. Kemarin ingin saya tanyakan juga anfusakum wa ahlikum naro itu Ustaz ya. Oleh karenanya Ustaz apa itu termasuk sebagai istri solehah, sebagai ibu bijaksana, sebagai ibu rumah tangga, sebagai individu mengambil peran sosial itu bagaimana sehingga tidak termasuk seperti maaf ya Mbak Mira, karakter seorang wanita itu katanya sifat-sifat mereka cepat suudon, cepat tersinggung, pemarah, suka balas dendam, banyak bicara, sia-sia, lidah, sungkan, pemalu, tertutup adalah beberapa kepribadian yang ditimbulkan dari sifat khas mereka beliau itu. Oleh karenanya terima kasih. Mudah-mudahan bagaimana Ustaz seperti dasarnya ayat anfusakum wa ahlikum nar, kita miris sekali kayaknya itu apa itu kita suruh menjaga macam itu untuk menghadapi zaman now semacam ini. Mbak Mira, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung ditanggapi Ustadzah. Singkat ya Ustadzah dari karena Pak Daman. Ini banyak yang gabung lewat WA belum saya bacakan. Ya. Jadi Pak Daman, kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak-anak itu sampai mereka sudah bisa mandiri. Mandiri ini relatif, jadi sampai dia betul-betul mendapatkan hasil sendiri. Ya, jadi kadang-kadang walaupun masih SMA ataupun kadang merotol, tetapi kemudian sudah bisa mencari nafkah sendiri, sudah bisa mencukupi dirinya sendiri. Kalau kemudian sampai menikah, ternyata menikah pun masih belum dan perlu bantuan, ini ya kita bantu. Tetapi pada hakikatnya bagi kadang-kadang orang tua yang betul-betul disiplin, wis kowe wani rabi kudu wani ngingoni, wis ikut tanggung jawabmu, iso apa ora golek. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Jadi sampai di sini ya. Tetapi apabila semuanya itu kan tadi karena ada katututan barang-barang yang haram yang sebelumnya atau bahkan setelahnya, maka kalau kemudian sadar bahwa ini tercampur, bersegeralah bagi yang betul-betul ingin tubu ilallah taubatan nasuha adalah banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak menginfakkan sebagai pembersih dari barang-barang haram yang dilakukan. Terutama juga anak yang sudah tidak menjadi tanggung jawab
orang tua yang sudah diserahkan sebenarnya diingatkan, ya sepurone le nak mohon maafkan ayah ini dulu juga ada hal-hal yang katut, yang ada keharaman, maka kamu sudah bisa mencari nafkah sendiri, banyak-banyaklah juga bersedekah, berinfak, mengeluarkan itu supaya menjadi kafar, menjadi pembersih dosa-dosa kita semua. Seperti itu, ya Pak Daman, bagi keluarga-keluarga yang terjadi seperti itu. Pak Permati, maka Allah mengingatkan kepada kita, ku anfusakum tadi, jagalah dirimu dulu. Maka selaku istri, tadi yang ketekanannya istri, maka adalah bagaimana tetap memberi contoh itu supaya juga kepada anak-anak kita, selaku istri kepada suami dulu itu senantiasa berlaku sopan santunnya. Perkataan senantiasa baik, kemudian juga melayani apa saja, makanan, pakaian, dan sehari-hari itu dengan baik, sehingga anak-anak akan melihat betapa bunda, ibu, ya ini begitu agungnya di hadapan ayahnya, sehingga termasuk keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah mahdhah ini juga akan menjadi cerminan bagi mereka. Dan ini supaya juga selaku ibu yang solihah mengingatkan suami, mengingatkan anak-anak dan juga dirinya sendiri, komitmen bagaimana tetap harus sholat jamaah, kemudian puasanya tidak pernah hilang, dan mengingatkan juga yang belum punya hutang-hutang puasa itu diingatkan, ya, terutama juga bacaan-bacaan Al-Quran ini juga diistiqomahkan. Dan kemudian tentang pembelanjaan ini, wala yasturu, tidak berlebihan, tidak terlihat boros, bahwa senantiasa ini bisa menjaga keuangan keluarga, sehingga kebutuhan anak-anak bisa terpenuhi, tetapi adalah mengolahnya, mencarinya adalah dengan cara yang halal. Nah, seperti itulah Pak, koridor daripada contoh menjaga diri dan keluarga ini dari api neraka, sehingga terus dibiasakan juga anak-anak kita mulai dini setidak-tidaknya adalah berinfak, bersedekah pada Jumat Barokah. Nah, ini insya Allah akan bisa ditiru dan dilakukan oleh putra-putra kita untuk pembersihan dari kekhilafan, kekotoran, ya, bahkan mungkin ada kemaksiatan yang tidak terlihat dan tidak terasa. Nah, seperti itulah, dan ini harus bersama-sama dengan persamaan visi dan misi kedua orang tuanya termasuk ayah, harus bersama-sama, tidak boleh salah satu menjadi timpang nanti. Seperti itu nih Pak Permati, mungkin jika dipun tampi. Amin. Lanjut baik. dengan WA yang lain. Ya, baik, kita bacakan, ada WA yang bergabung. Assalamualaikum Ustazah, kalau orang tua sudah mengingatkan disuruh ngaji nggak mau, itu apakah orang tua berdosa? Monggo dijawab dulu Ustazah. Ya, pokoknya sudah diingatkan berkali-kali ping bola bali, ya, tetapi sampai nanti tetap tidak, itu adalah urusannya masing-masing, ya, tetapi tidak boleh akhirnya kemudian berputus asa, wis karep gelem gak gelem, itu udah tidak, sampai Allah memberikan hidayah, dibukakan hatinya. Tentu saja tidak hanya sekedar mengingatkan, tetapi doa kita yang tidak pernah putus setiap kali sholat dan setiap kali usai sholat, dan juga pada sujud-sujud malam kita tidak boleh putus berdoa. Baik. Kemudian dari Bu Lista di Polowijen, mohon pencerahan, kedua orang tua saya sudah meninggal, saya akui saya sudah lama tidak pernah mengunjungi makam, hanya doa yang bisa saya lakukan sebagai bentuk bakti saya. Apakah ini sudah tepat atau belum tepat ini perbuatan saya? Ya, untuk mengunjungi makam itu istilahnya tidak ada wajib harus sekian. Ya, harus bermalam Jumat juga tidak. Selama yang pertama doa usai sholat setidak-tidaknya dan juga pada waktu tertentu, ya, itu adalah tidak masalah. Terus
doa tidak pernah putus dipanjatkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, terlebih-lebih yang sudah tiada. Selain itu, Mbak Lista, bisa dilanjutkan ya kebaikan-kebaikan ibu dulu yang rutin pernah memberikan sedekah infak kepada siapa yang rutin, itu lanjutkan ya. Berikutnya juga sanak keluarga yang dulu ibu rutin, orang tua istiqomah bersilaturahim, itu lanjutkan. Insya Allah itu dua hal itulah yang masih terlihat belum ya, jadi tidak semata-mata ziarah ke makam atau mendoakan setelah sholat begitu. Baik. Oke, kemudian kalau orang tuanya itu membiarkan anak untuk tidak sholat wajib dan tidak sholat Jumat dengan alasan katanya anaknya sudah tahu kewajibannya, apakah orang tua berdosa atau menanggung dosa anaknya? Katanya sudah disuruh tapi nggak mau gitu, Ustazah. Lain disuruh tidak mau dengan wong wis gede yo ben lah ngerti ya. Nah, kadang ada yang ngerti tapi memang dendeng, apa bahasa Malangnya dendeng itu. Jadi memang harus dilecut ya. Terus diingatkan iki Jumat. Melecutnya adalah ada suatu saat mungkin sudah menyentuh di hati kita ini, sudah bahagia hidup bersama-sama di rumah. Kita ingin juga nanti bersama-sama keluarga sakinah di surganya Allah. Jangan enggak ingin dari anak-anakku semuanya yang tertinggal. Ayo nak bersama-sama. Ya memang berat, ayo tapi inilah nanti kebahagiaan akan kita raih kalau sama-sama, tidak hanya ayah ibu juga yang dekat dengan Allah, tapi kalian semua. Jadi nanti kita bisa bahagia bersama-sama ke surganya Allah. Nah ini disentil dengan caranya ibu atau ayah masing-masing, bagaimana bisa menyentuh anak, tidak dengan berteriak-teriak, dengan wis gede gak ngerti sopo kowe ya kok malah soro uripmu. Nah ini doa yang jelek, malah boleh jadi ingat bahwa ridho walidain akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi Ustazah, ketika saya sholat terus saya ingat anak saya. Ketika saya sholat saya ingat anak saya, sholat saya malah tambah khusyuk untuk mendoakan mereka. Apakah ini pengaruh sholat untuk anak? Nah, apakah orang meninggal itu ya, yang sudah meninggal itu bisa mendengar doa kita? Ya, ini yang harus diluruskan dari siapa namanya? Nggak ada hamba Allah. Namanya, ya. Nah, jangan sholat untuk anak. Na'udzubillah min dzalik ya, diluruskan, duhai hamba Allah, sholat karena Allah. Ya, ini mungkin anaknya sudah tiada tuh, kayaknya ya. Ya, karena ingat kepada anaknya, ya bahwa ingat dengan mengingat kematiannya, kemudian ingat mungkin pada diri kita bahwa nanti kita juga akan tiada. Nah ini tetapi lafal-lafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini tetap kita fahami, insya Allah ya tidak mengapa. Tadi kan ingatnya seperti itu, tapi yang harus betul-betul diluruskan adalah jangan sampai niat sholat untuk anak. Ya, jadi kita dalam sholat mendoakan anak yang sudah tiada sana, semoga nanti kita bisa bertemu di sana nak ya. Ya, gitu dalam doa-doa kita, bukan kemudian kita sholat untuk anak kita. Dan kalaupun tidak bisa mendengar, bisa merasakan ada doa-doa untuk almarhumah di alam barzah sana, ya itu terasa seperti yang disabdakan Rasulullah SAW itu, bahwa terasa mereka itu mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang masih hidup di dunia, akan terasa, begitu. Oke. Ada Bu Iva di Sengkaling, ada orang mau berdakwah terus ada yang jadi provokator ke orang lain. Ya, katanya bilang mulai hai. Bagaimana menghadapi orang seperti itu? Kemudian satu lagi terakhir dari Pak Abdul Rozak di Jalan Sulfat. Pertanyaannya, bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya yang kurang memperhatikan orang tua, terutama pada ibunya begitu, Ustazah. Ya, dua pertanyaan terakhir ini.
Jadi dari Bu Ita, jadi kalau ada orang yang memprovokatori, ya kalau kita sadar betul bahwa memang dia provokator, perusak, maaf saya masih melanjutkan ini. Kalau jenengan kundur mau pulang, silakan pulang. Ya, apalagi kalau misalnya mau bareng-bareng ya silakan tunggu. Ya, jadi seperti itulah dengan kata yang bijak. Karena nanti saya juga nanti akan bertemu mau bertanya dengan ustadznya dan seperti itu. Jadi tidak dituruti. Kalau memang tahu jadi provokator itu pelan-pelan ya seperti itu. Ya. Sedangkan untuk Pak enggak tahu siapa Pak, ya. Yang tadi di Sulfat ya, Ustazah. Oh ya, Pak Abdul Rozak, ya. Pak Abdul Rozak. Oh, Pak Rozak. Ya, terima kasih Pak Rozak. Ya. Inilah tadi kalau kemudian anak yang durhaka kepada orang tua dengan cara-cara tertentu yang kita ingatkan ya padanya, banyak sudah contoh-contohnya dengan cerita kisah baik sekarang ataupun yang dulu, sampaikan bahwa ridallah ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain. Kalau ini istilahnya masih berupa anak-anak dan remaja, ya buku-buku tentang kisah itu diletakkan saja di meja supaya dia nanti dengan kuasa Allah akan membuka dan membacanya, bahwa bagaimana yang namanya Alqamah juga sampai tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat karena menyembelihkan ibunya, dan sudah banyak kisah-kisah yang saat ini pun terjadi karena kesengsaraan dan hidupnya yang tidak karu-karuan karena doa kedua orang tuanya, terutama ibu tadi. Dan ibu itu 3 kali ucapannya lebih mustajabah, lebih mandi. Ini jangan sampai sekecil hati menyakiti. Sekecil pun hati ibu terluka. Sungguh apapun yang diusahakan, titel sepanjang apapun yang dilakukan dan harta kekayaan apapun yang bahkan ibadahnya yang menurutnya sudah bahkan sudah haji, sholat malam dan sebagainya, semuanya tidak ada artinya apabila ternyata dengan ibunya. Banyak orang yang kemudian salim-salim, ngambung-ngambung, cium-cium tangan para alim ulama, tetapi kepada ibunya dia menyebut tidak ada artinya. Jadi disampaikan Pak Rozak, tetapi juga tidak pernah luput kita untuk putus berdoa semoga anak ini bisa kembali ke jalan yang benar, tahu betul bahwa durhaka kepada orang tua terutama ibu adalah membuka pintu neraka baginya, siap menganga untuk dirinya. Saya kira itu sudah, Pak Rozak. Ya. Sudah habis dan enteks ya. Sekali lagi untuk semuanya saja, tetaplah kita, tadi kata Pak Permadi bahwa bagaimana implikasi dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ingat, lisan kita, lidah kita untuk anak-anak tetap yang baik-baik, tidak boleh mengumpat, menghujat, apalagi menghinakan karena kelemahan mereka, pas ketidakmampuan mereka. Ya, itu juga yang sudah berkeluarga tapi kok belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkinkah keturunan atau rezeki yang cukup, ya kita tetap harus qaulan syadidah, mengatakan yang baik, mendoakan, dan jangan sampai pilih kasih, meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Nanti akan menjadikan keluarga yang timpang. Begitu Mbak Mira dan seluruh pendengar pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. Semoga kita termasuk orang tua yang tetap istiqomah, berkomitmen menjadi agar menjadi cerminan bagi anak-anak kita, dan juga terutama ibadah-ibadah kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi juga kaca bagi mereka untuk bersama-sama
menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan karena kami juga termasuk orang yang fakir. Semoga dalam ampunan Allah senantiasa. Makasih Mbak Mira. Sama-sama. Terima kasih. Subhanakallahumma ya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib.